semua. Dalam waktu dekat atau besok tanggal 10 Januari 2023 akan ada HUT ke-51 oleh PDI Perjuangan. Milad ke-51 PDI Perjuangan, dan konon katanya di HUT ke-51 PDI Perjuangan ini, menurut keterangan Pak Hasto Kristianto, kali ini tidak mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Padahal kita tahu Pak Jokowi adalah kader PDIP yang hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama Bang Aziz Yanwar. Assalamualaikum Bang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, salaman lagi padahal udah tadi. Ya Bang Aziz, melihatnya gimana? Ya, saya mencoba berhusnuzon bahwa memang dari PDIP itu melihat Pak Jokowi lagi sibuk. Ya sih, kunjungan ke luar negeri katanya. Kunjungan luar negeri. Tapi sebenarnya kalau saya jadi PDIP, pihak PDIP udah tahu lagi kunjungan luar negeri, ya kita ajuin aja. Bilang kunjungannya kemana? Ke Vietnam, ke Brunei katanya. Ya udah, kita ngadain acaranya di Vietnam. Kan begitu. Iya dong. Menurut saya harus, kalau kita berpikir baik itu sekalian gitu loh. Sudah tahu, kita tidak undang. Kenapa? Karena beliau lagi kunjungan kerja di mana? Di luar negeri. Ya kita adain di sana. Gitu loh. Artinya kita ngadain di sana, sekalian kita undang. Jadi jangan ngundang di Indonesia, undangnya di sana. Kan udah pasti datang. Ya, betul. Saya harusnya begitu. Harusnya kalau kita berhusnuzon dengan husnuzon yang all out. Husnuzon yang paripurna lah gitu kan. Gitu. Ada kesan di masyarakat ini Bang, mengingat dulu kan pernah pada saat milad juga kalau nggak salah setahun yang lalu kan ada kata-kata dari Ibu Megawati yang kayaknya cukup keras dengan Pak Jokowi, sehingga masyarakat melihat apa tuh katanya? Ya, kalau ini tidak dari PDIP tidak mungkin jadi, kayak gitulah bahasanya kurang lebih. Nah, apakah ini dalam tanda kutip akan dikhawatirkan begitu lagi sehingga Pak Jokowi menurut Menlu buru-buru membuat agenda di luar negeri? Ya bisa jadi gitu kan. Bisa jadi itu terjadi karena Pak Jokowi mungkin tidak mau ada orang muncul sesuatu yang gak baik dari dia, kedatangan dia. Jadi kalau dia datang ntar malah jadi orang sombong kan. Sombong itu kan seusulnya kan menolak kebenaran sama merendahkan orang lain kan. Nah, dengan tadi dibanding saya direndahkan, dia jadi dosa. Saya nggak datang kan begitu kan. Luar biasa nih, bijak banget ya Bang Aziz. Kita harus melihat dari sisi positif aja. Jadi ya positifnya seperti itu saya rasa. Jadi memang mengkhawatirkan terjadi sesuatu yang nggak baik, akhirnya dia menghindari untuk hal tersebut terjadi. Saya rasa itu hal yang baik juga gitu kan, seperti itu. Jadi kalaupun nanti setelah itu ada tindakan-tindakan yang menurut dia baik juga, ya misalnya apapun terkait dengan PDIP misalnya kan, diabai atau apa segala macam, ya mungkin keabaian atau ketidakpedulian itu adalah suatu kebaikan yang mungkin ditujukan kepada PDIP itu sendiri. Kalau kita lihat ini kan yang diundang diantaranya adalah para pendukung-pendukung partai dari PDIP ya. Nah, kita juga belum dengar kabar apakah capres-capres yang lain di luar PDIP diundang atau tidak. Tapi konon katanya Bu Megawati ya besok akan memberikan pidato politiknya soal Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, menurut Bang Aziz, kira-kira Pak Jokowi ini kan dulu anak-anaknya juga di PDIP. Nah, ini saya juga belum dapat kabar nih, apakah Gibran sama Bobi diundang atau tidak. Menurut Bang Aziz, kira-kira diundang nggak dua anaknya Pak Jokowi? Enggak sih. Enggak juga. Kan udah selesai juga kan dengan ini. Iya, kalau tadi kan bahasanya yang didukung pendukung gitu kan. Kalau sudah tidak ada jadi anggota maka dianggap tidak mendukung. Kalau tidak mendukung ya tidak diundang, kan begitu sederhananya. Nah, tapi kalau misalnya nanti yang lain, jadi problem gini. Kalau ternyata dari partai lain misalnya, alhamdulillah lah gitu kan, pada diundang, kemudian ada capres lain diundang.
kan nggak mungkin capres lain dukung PDIP kan artinya terjadi ketidakkonsistenan dan menurut saya ini kurang baik lah gitu. Kalau mau undang semua atau nggak diundang semua sekalian. Pendukung atau tidak pendukung maksud saya. Yang bukan pendukung ya maksud saya gitu. Oke. Menurut saya sih yang baik seperti itu dan saya yakin PDIP sebagai partai besar akan mengambil tindakan yang elegan, bijaksana dan positif lah gitu kan terhadap kelangsungan partai dan juga kelangsungan demokrasi di negeri ini seperti itu. Oke. Terakhir Bang, menurut pandangan Bang Aziz Yanuar, kolaborasi PDIP antara Pak Mahfud dengan Pak Ganjar gimana? Gimana tuh maksudnya Pak? Gimana skornya, nilainya? Kolaborasi ya menurut saya kolaborasinya menurut saya waktunya aja nggak tepat. Oke. Harusnya tidak mungkin kan gini, bukan pasangan yang nggak tepat ya. Menurut pandangan saya waktunya nggak tepat. Oke. Waktunya nggak tepat karena memang pemilihannya ini sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya lebih tepat ketika waktu ini ya maksudnya ini diberikan kepada pihak-pihak lain yang memang position timingnya pas juga gitu loh untuk sebagai katalisator untuk pemilih gitu menurut saya dan ini tidak ditemukan di kedua pasangan ini gitu kan menurut saya dan juga image yang dibangun itu dari awal menurut saya terlalu terlalu menimbulkan konflik gitu kan terlalu menarik konflik gitu kan dari soal kesukaannya nonton gitu kan kemudian hal-hal yang terkait kebijakannya diwadas kemudian juga hal-hal lain yang tidak selesai diimplementasikan ketika dikampanyekan oleh Pak Mahfud soal 349T waktu itu kalau nggak salah ya 34 atau 39 ya kurang lebih seperti itu saya lupa artinya tidak diselesaikan dengan komprehensif kan hal tersebut itu kan sebenarnya bukan saya menyesalkan kenapa dia ngucapin ya bukan tapi harusnya diselesaikan karena dia punya wewenang untuk minimal jika memang tidak menjangkau kewenangan dia bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk itu. Betul. Secara maksimal apapun resikonya. Karena kan setiap pemimpin dan setiap tindakan itu pasti ada resiko. Artinya keberanian dia untuk mengambil resiko itu menurut saya akan jadi big value buat dia. Menurut saya itu. Kemudian ya tadi pemilihan waktu-waktunya aja gitu. Ketika mereka bisa menetralisir itu sebenarnya sebelumnya dan menghindari hal tersebut karena kan bagaimanapun juga tidak track record itu akan melekat gitu kan dan harus saya tidak mengatakan ini sesuatu yang naif ya bukan tapi dalam Islam itu ada yang namanya fasik sesuatu yang nggak baik itu jangan dipamerkan jangan dipertontonkan kefasikan itu akan menimbulkan hal yang nggak baik itu menurut saya hal yang nggak memberikan contoh yang baik dan juga memberikan image yang nggak baik juga gitu kan makanya tadi saya bilang timingnya nggak pas dua-duanya tapi ala kulli hal mudah-mudahan mereka berdua bisa mencapai yang terbaik dari kontestasi ini dan juga PDIP juga mencapai yang terbaik atas apa yang mereka sudah lakukan selama ini seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton itu tadi komentar dari Bang Aziz Yanuar soal HUT PDIP ke-51 pada besok jam 10 tanggal 10 Januari 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.